Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqin ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakilinya beserta semua para guru, para asatidz, staf, juga Ibu Kepala TK yang saya hormati, para tamu undangan dan seluruh siswa-siswi yang saya banggakan. Tak lupa pengatur waktu, penata acara, juga Ibu kesiswaan yang saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dikurangi nih volumenya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kepada kita semua untuk hadir di majelis ini dalam rangka kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puja-puji beserta rasa syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pagi hari ini dipilih oleh Allah, digerakkan oleh Allah untuk hadir di kelas ini. Semoga berkumpulnya kita pagi hari ini ada dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Yang paling utama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, juga nikmat masih diberikan kesempatan sisa usia kita untuk senantiasa memperbaiki diri, meningkatkan amal ibadah, dan senantiasa memperbanyak meminta ampunan kepada Allah atas semua dosa yang pernah kita lakukan, sehingga senantiasa kita selalu ada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam, revolusi Islam, profesor termasyhur yang telah membawa kepada kita semua dari jalan gelap gulita menuju jalan terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita mudah-mudahan termasuk umat yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sampai yaumul qiyamah nanti kita semua mendapatkan syafaatnya yang tidak lagi syafaat kecuali syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak siswa-siswi SMK Angkasa yang saya banggakan, alhamdulillah pagi hari ini pagi yang begitu cerah. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam kegiatan kajian tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sapa halo semuanya jawab hai. Halo. Hai. Kalau saya sapa siapa kita? Jawab semuanya siswa-siswi SMK Angkasa sukses. Siap? Siapa kita? Kurang kompak. Siapa kita? Mau jadi orang sukses nggak?
kalau ngatain suksesnya tuh, sukses. Orang sukses kayak gitu. Siswa-siswi SMK Angkasa sukses gitu. Siswa-siswi SMK Angkasa sukses. Masa orang sukses kayak gitu? Halo, mau gak jadi orang sukses? Mau? Oke, siapa kita? Begitu, sukses, sukses, sukses. Sering katakan kita sukses. Karena itu akan menjadi motivasi, menjadi sugesti bahwa kita ini harus menjadi siswa-siswi yang sukses. Jangan sampai jadi siswa-siswi madesu. Tahu madesu nggak? Masa depan suram. Anak-anak harus punya cita-cita. Saya sering isi motivasi di sekolah-sekolah. Ada juga siswa-siswi ketika dipanggil ke depan, ditanya cita-citanya apa, bingung. Tidak punya cita-cita. Makanya harus punya cita-cita setinggi langit. Ada 3 konsep mau jadi orang suksesnya. Yang pertama, sebelum masuk ke pembahasan Isra Miraj, biar nggak jenuh nih anak-anak. Beda kicuk naik nunutan gitu. 1, dream. Dream itu apa? Punya punya impian. Harus punya cita-cita. Harus punya impian. Teman-teman, adik-adik, keluar dari SMK Angkasa mau jadi apa? Nah, dari sekarang disiapkan. Jadi tentara, siap? Mantap. Ini korinya luar biasa. Baru kali ini saya dengar kori SMK Angkasa, cita-cita jadi tentara. Suaranya mantap. Woi. Jadi ini kori plus tentara. Dan semoga jadi hafidz Quran. Jadi ternyata hebat. SMK Angkasa juga bisa jadi kori, bisa jadi hafidz, jadi tentara yang hafidz Quran. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, anak-anak harus punya harus punya impian. Bermimpilah. Karena semua kejadian itu awal dari mimpi. Harus punya cita-cita. Jangan sampai tidak punya cita-cita. Yang kedua, action. Yang kedua apa? Action, lakukan, kejar target. Bagaimana cita-cita saya tercapai? Harus action. Jangan sampai ingin jadi orang sukses tapi malas belajar, malas baca, malas kegiatan. Bagaimana bisa jadi orang sukses? Ingin jadi orang kaya, harus semangat usaha, semangat bisnis, semangat berusaha. Jadi orang sukses rajin baca buku, kreatif, punya keahlian. Itu. Yang ketiga, pray. Pray itu apa? Doa. Rajin bangun di sepertiga malam. Siswa-siswi SMK Angkasa jika ingin jadi orang sukses, bangun sepertiga malam. Ketika orang lain tidur nyenyak. Woi, ternyata siswa-siswi SMK Angkasa rajin tahajud. Halo. Tahajud gak tadi pagi? Teman-teman, kalau rajin tahajud, lihat nanti 5 tahun, 20 tahun yang akan datang jadi orang sukses. Itu jamin loh. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab ataka rabbuka maqamam mahmuda. Maqamam mahmuda, ditempatkan di tempat yang terpuji. Artinya orang sukses dunia akhirat. Jadi jika ingin jadi orang sukses, maka tahajud di sepertiga malam, pray, doa. Punya impian, action, lalu berdoa. Itu ciri orang sukses. Ada lagi 5, aktif. Jadilah pemuda-pemudi yang aktif, kreatif, punya keahlian. Yang ketiga, produktif. Yang keempat, inovatif. Yang kelima, kompetitif. 1, aktif. Jadilah siswa-siswi yang aktif dalam berbagai macam kegiatan di sekolah. Jangan males. Yang kedua, kreatif, harus punya keahlian, knowledge and skill, ilmu dan keterampilan. Banyak orang tua kita kenapa bisa jadi orang sukses? Karena punya keahlian. Jika tidak punya keahlian, bagaimana nasib kita? Kreatif, punya keahlian. Yang ketiga, jika kita punya keahlian, maka kita akan produktif, punya Bagaimana bisa punya penghasilan jika kita tidak punya keahlian? Yang keempat, inovatif, inovasi, gagasan, ide, punya gagasan. Bagaimana saya nanti setelah keluar dari sini ingin jadi apa? Membuat sebuah perusahaan,
otomotif dan sebagainya, terserah. Harus punya gagasan, ide. Dan yang kelima adalah kompetitif, mampu bersaing. SMK Angkasa jangan kalah dengan SMK yang lain. Begitu. Mampu buktikan saya adalah siswa-siswi SMK Angkasa yang bisa membawa nama baik SMK Angkasa, bisa membawa baik orang tua saya. Begitu. Siap? 5 ciri orang sukses. 1 apa? Aktif. 2, 3, 4, 5 kompetitif. Nah, kita punya suri tauladan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Dalam berbagai macam hal apapun, sesungguhnya kita punya contoh. Jika kita menjadi seorang murid terbaik adalah Rasulullah. Jika kita menjadi seorang guru terbaik adalah Rasulullah. Jika kita menjadi seorang suami yang baik adalah Rasulullah. Jika kita menjadi seorang pemimpin yang baik adalah Rasulullah. Jika kita menjadi seorang pengusaha yang baik adalah Rasulullah. Jadi semua kehidupan di dunia ini sebagai umat Islam, maka tidak ada lagi suri tauladan bagi kita kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kenapa Nabi Muhammad sudah diakui oleh Allah sebagai hambanya? Maka peristiwa Isra Mi'raj ini tidak akan terjadi tidak akan terjadi kepada selain Nabi Muhammad. Jadi Isra Mi'raj ini hanya khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat Al-Quran surah Al-Isra, surah ke 17, juz ke 15, ada 111 ayat. Posisi paling atas sebelah kiri ayat pertama, dan itu hanya ada di dalam surah Al-Isra. Dari 114 surah Al-Quran, hanya ada di dalam surah Al-Isra ayat pertama yang awal kalimatnya diawali dengan kalimat Subhana. Silakan cari. Al-Quran itu berapa surah? 104. Hanya ada dalam surah Al-Isra saja yang diawali dengan kalimat Subhana. Adakah yang sudah hafal nama-nama surah? 114 surah dari Fatihah sampai Anas. Siapa yang bisa saya kasih hadiah umroh. Asli naon diriungkeun. Barangga siap? Umroh barangga? Bade, Ibu, sanu apa? Ibu kesiswaan bade. Siapa yang bisa nyebutin nama-nama surah cuma 114 kata? Dari mulai Fatihah, Al-Baqarah begitu. Toh nama artis pun lebih daripada 200 yang hafal. Citata, Roma Irama, Elvi Sukaisi, Nonde, itu banyak kan artis. Lebih daripada 200 nama artis yang kita hafalin. Kenapa tidak pernah menghafal nama-nama surah? Sederhana kan? Ada nggak yang siap? Umroh hadiahnya 33 juta tuh. Kenapa saya berani ngasih hadiah umroh? Yakin mulai nu apaleun. 114 surah itu cuma ada di dalam surah Al-Isra yang awalnya diawali dengan kalimat Subhana. Apa maknanya? Ketika ada ayat yang diawali dengan kalimat Subhana, maka setelahnya akan menceritakan kisah tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang spektakuler, yang memang tidak akan masuk akal. Kenapa? Karena memori kapasitas IQ manusia sangat terbatas untuk memahami tentang peristiwa Isra. Kenapa? Karena Isra Mi'raj bukan harus diterima oleh akal, tapi harus diterima oleh iman. Yuk kita kaji. Subhana artinya apa? Maha suci. Alladzi zat. Jadi yang maha suci siapa? Zat Allah. Tidak ada lagi zat yang maha suci kecuali siapa? Kecuali Allah. Suci dari kemusyrikan, suci dari kekurangan, suci dari berbagai macam. Karena Allah adalah zat yang maha segala-galanya, yang maha hebat, yang maha kuasa, yang maha sempurna. La ilaha. Kita sebagai manusia jangan merasa paling suci, tidak boleh merasa paling sempurna, tidak boleh merasa paling hebat.
Karena tidak ada yang maha suci kecuali Allah. Kita merasa begitu banyak dosa dan maksiat, betul tidak? Halo, angkat tangan yang tidak punya dosa, yang sedikit dosanya. Yang banyak dosa angkat tangan. Bingung ngacung era ke tetangga. Saking banyaknya dosa sampai tangan pun tidak bisa mengangkat. Halo. Jadi kita ini banyak hina di hadapan Allah. Yang mulia, yang sempurna, yang maha suci adalah Allah. Subhanalladzi asra, artinya yang telah menjalankan. Yang menjalankan siapa? Allah. Yang menjalankan Allah. Siapa yang dijalankan? Bi'abdihi. Subhana maha suci alladzi dat asra, yang telah menjalankan. Siapa yang dijalankan? Bi'abdihi, hambanya. Siapa hambanya? Nabi. Tapi pertanyaannya, kenapa bi'abdihi tidak bi Muhammad? Siswa mah kudu mikir. Kenapa kalimatnya tidak begini? Subhanalladzi asra bi Muhammad. Tapi kalimatnya bi'ab. Kalau tidak dikaji dengan ilmu tafsir akan menjadi pertanyaan, siapa yang diangkat oleh Allah? Dan kalimat lagi bi'abdihi, bukan bi Muhammad. Tapi kan dikaji tafsirnya, ternyata abdihi di situ isinya adalah Nabi. Cuma kenapa kalimatnya tidak bi Muhammad? Maka yang pertama, Allah memuliakan Nabi Muhammad tidak dengan kalimat Muhammad. Allah saja tidak menyebut Muhammad, tapi kalimatnya apa? Abdihi. Artinya Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah dengan kalimat abdihi. Buktinya Nabi Muhammad sudah diakui oleh Allah sebagai hambanya. Begitu. Maka sepantasnya kita ketika kita memanggil Nabi Muhammad dengan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, memuliakan. Terpantas orang menyebutkan Muhammad. Pakai apa kalimatnya? Sayyidina itu dalam rangka memulia. Seperti teman-teman, kak guru, bapak guru, ibu guru, itu kan memuliakan. Tidak pantas menyebut nama. Itu Allah saja kepada Nabi Muhammad tidak mengatakan bi Muhammad, tapi bi hambaku. Ibu guru ge sami ka hideep nyebate kumaha? Hideep, anakku, muridku, kan itu. Allah pun sama. Memuliakan Nabi Muhammad dengan kalimat abdihi. Jadi yang pertama memuliakan, yang kedua sudah diakui bahwa Nabi Muhammad sebagai hamba Allah. Halo. Kita hamba Allah bukan? Hamba Allah kata siapa? Halo. Hamba Allah kata siapa? Kata kita. Kalau kata kita berarti ngaku seperti hidup itu kabogoh abdi, padahal si itu teu bogoheun. Eta teh ngaku secung nusuk ngaku gitu kabogoh batur. Ngaku eta teh ulah sok ngaku belum tentu baturna naoneun. Bogoheun. Geuning usah apal pengalaman kuring baheula kitu sarua. Jadi kita mengakui sebagai hamba Allah, belum tentu Allah mengakui diri kita sebagai hambanya. Nabi Muhammad baru sudah diakui sebagai hambanya. Nah, diakui oleh Allah sebagai hamba itu tidak semudah membalikan telapak tangan, melalui proses ujian. Nabi Muhammad sebelum diisrokan, dimi'rajkan, ditinggalkan dua orang insan yang membantu perjuangannya, istri tercantik, istri tercinta Siti Khadijah, usianya 40 tahun tapi cantiknya melebihi 17 tahun. Beda dengan gadis sekarang usia 17 juga. Itu Siti Khadijah cantik. Meninggal dunia pamannya Abu Thalib. Abu Thalib walaupun beda akidah tapi membantu perjuangan Nabi, wafat juga sama. Dua orang insan yang membantu perjuangan Nabi wafat di tahun yang sama, disebutlah tahun Amul Huz, tahun kesedihan. Setelah peninggal dua orang itu, Nabi Muhammad makin dikejar-kejar kafir Quraisy, makin jadi-jadian kafir Quraisy ingin membunuh Nabi Muhammad. Sampai saat dakwah di Thaif dilempari batu kerikil sampai bercucuran darah Rasulullah sallallahu alaihi. Proses ujian itulah, lulus ujiannya disebutlah hamba.
Jika kita ingin menjadi hamba Allah, diakui oleh Allah, harus siap diuji. Ini mah mau sekolah hujan gerimis, malas sekolah, itu ujian. Mau ngaji, malas ngaji karena hujan. Baru segitu saja sudah malas. Apalagi seperti perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW dihibur oleh Allah karena diuji dengan kematian dua insan itu. Dihiburlah dengan peristiwa Isra Mi'raj. Halo. Siap-siap materinya, nanti di akhir saya suka ngasih pertanyaan. Yang bisa jawab kasih hadiah. Siap? Makanya diperhatikan. Nah, Nabi Muhammad SAW yang kedua disebut abdihi itu, hamba itu terdiri dari dua unsur. Unsur jasmani dan unsur rohani. Artinya Isra Mi'raj itu jasad dan ruhnya. Bukan hanya jasadnya saja, bukan hanya ruhnya saja. Karena kalimatnya abdihi, maka abdihi terdiri dari dua unsur, jasad dan ruh. Karena ada orang yang berpendapat bahwa Nabi Muhammad Isra Mi'raj ruhna wungkul, jasadnya aya di Mekah. Padahal tidak akan disebut abdihi jika ruhnya. Karena kalau jasad tanpa ruh namanya apa? Jasad tanpa ruh namanya jenazah. Terus ruh tanpa jasad namanya pocong, kakalayangan tengah wengi. Nah, jadi mustahil Nabi Muhammad Isra Mi'raj ruhnya saja. Tapi jasad dan ruh Nabi Muhammad diberangkatkan oleh Allah melalui tunggangan buraq. Buraq itu diambil dari kata barkun. Barkun itu kilat, artinya secepat kilat. Mustahil, tidak ada yang mustahil jika Allah berkehendak. Makanya tadi disampaikan bahwa Isra Mi'raj tidak akan masuk akal karena memang kapasitas memori IQ manusia sangat terbatas. Tapi Isra Mi'raj akan diterima oleh iman kita. Halo. Nah, abdihi sampai sana. Subhanalladzi asra bi'ab lailan, pada malam. Kenapa tidak naharon? Di siang hari. Kalau naharon awalnya mau kalimat subhana. Kenapa diawali ayat dengan kalimat subhana? Karena terjadinya di malam hari, ketika orang lain sedang tidur nyenyak. Nabi Muhammad diberangkatkan melalui tunggangan buraq. Kalau di siang hari mau hebat. Kenapa? Karena dilihat oleh orang lain. Kabayang lamun yakin Nabi Muhammad numpak naon buraq katingali ku sararea, kan terame. Betul tidak? Mau jadi keimanan. Kenapa ini kalimatnya subhana? Karena terjadinya lailan pada malam hari, bukan naharon. Karena ini ujian keimanan. Dari mana? Minal masjidil haram ilal masjidil. Kenapa tidak minal masjidil al-jabar ilal istiqlal? Karena pada saat itu belum ada, yang ada masjid haram dan masjid Aqsa. Halo, jika nama mun ari tangis aya Al-Jabar heula mampir jika nama. Itu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ada ibrah buat kita pelajaran. Kenapa Isra-nya itu dari masjid ke masjid? Memberikan pelajaran bahwa kita makmurkanlah rajin dari rumah ke masjid berjamaah, dari masjid ke masjid ngaji. Itu pelajaran bagi kita. Kita pun harus Isra, yaitu berjamaah ke masjid. Nah, sampai ke Palestina, ada namanya Masjidil Aqsa, itu di negara Palestina, negara yang paling suci karena melahirkan para alimil ulama, para nabi, para solihin, para cendekiawan muslim lahir di tanah Palestina. Maka sampai akhir zaman Palestina tidak akan pernah berhenti, terus dibombardir oleh Zionis Israel Yahudi. Karena itu ada nas dalam Al-Quran sampai akhir zaman. Tatkala akhir zaman, barulah Palestina jaya, merdeka, dan negara yang lain hancur. Itu ciri kiamat sudah dekat. Ketika bumi Palestina merdeka. Halo. Jadi memang sampai akhir zaman. Atau kalau gitu mah ngapain kita membantu? Disitulah ujian kita sebagai umat Islam, harus membantu saudara kita di Palestina. Kita ambil pelajaran filosofi.
Nabi Ibrahim alaihissalam saat dibakar Raja Namrud, turun 2 ekor binatang, burung pipit dan cicak. Tahu burung pipit? Saat Raja Namrud membakar Nabi Ibrahim, api membara, burung pipit terbang mencari air, disimpan di patuhnya, ditetes-tetes, ditertawain tuh sama apa? Sama cicak, karena cicak mah pekerjaannya niupan sana, ditiupan terus. Jol teh burung pipit bawa air di patuhnya disengsirikeun. Dari sengsirikeun eta seri naon eta? Seri kuring, seri cicak, seri gagabah. Cicak yang serikeun burung pipit karena burung pipit ingin memadamkan api. Kata cicak, "Wahai pipit, mana ada engkau bisa mematikan ini api?" Tapi kata cicak, kata burung pipit, "Wahai cicak, saya bersaksi di hadapan Allah nanti. Jika Allah bertanya, wahai pipit, kemanakah engkau tatkala Nabi Ibrahim dibakar? Maka saya bisa menjawab, saya berusaha sekuat tenaga, sekemampuan saya mencari air, disimpan di patuh saya dan diteteskan ke api. Sepersekuat tenaga saya, sekemampuan saya. Maka saya membela Nabi Ibrahim alaihi salam." Sedangkan cicak membela siapa? Raja Namrud, karena meniup api makin membara. Nah, tatkala Allah bertanya, "Wahai siswa-siswi SMK Angkasa, di manakah engkau tatkala Palestina dihancurkan?" Maka teman-teman bisa menjawab, "Saya membantu seperjuangan saya, walaupun hanya 1000-2000 saya sedekahkan demi membela tanah Palestina." Kemarin ada nggak di sini? Bantuan ada? Nah, itu akan menjadi saksi nanti di yaumul qiyamah. Karena Allah tidak akan pernah melihat besar kecilnya sedekah. Sedekah itu bukan untuk orang yang kaya, tapi untuk orang yang mau. Dan Allah tidak akan pernah melihat besar kecilnya sedekah. Yang penting sedekah itu ikhlas. Kajen teuing 1 juta, nu penting ikhlas daripada 1000 teu ikhlas. Halo. Tuh, sedekah teman-teman berapapun kemarin itu akan menjadi saksi nanti di yaumul qiyamah bahwa kita membela Palestina, bukan membela Israel. Halo. Tuh, Palestina, disitulah Nabi Muhammad sampai ke Masjidil Aqsa. Sampai Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad mengimamin dari seluruh para nabi. Nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi terakhir dan para malaikat, Nabi Muhammad menjadi imam pada saat itu. Maka disitulah Nabi Muhammad Sayyidil Mursalin, menjadi imam dari seluruh para nabi. Jadi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah pemimpin untuk seluruh para nabi, walaupun diangkat Nabi terakhir. Karena sesungguhnya dunia ini tidak akan pernah ada jika Allah tidak menciptakan nur cahaya Nabi Muhammad. Jadi yang pertama diciptakan oleh Allah adalah nur cahaya Nabi Muhammad, diciptakan dari cahaya zat Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ Nabi Muhammad diberikan 2 minuman, minuman arak dan minuman susu oleh malaikat Jibril. Lalu Nabi Muhammad minum apa? Minum susu. Di dia mah aya ge cai herang can aya susuna gitu. Nabi Muhammad minum susu. Itu membuktikan Islam itu suci karena Nabi Muhammad minum air susu. Kabayang lamun harita Nabi Muhammad minum arak. Sampai sekarang berarti arak diperbolehkan. Tapi Nabi Muhammad tidak minum arak, tapi minum susu. Itu filosofinya menandakan agama Islam itu agama suci. Dari situ Mi'raj. Mi'raj itu apa? Naik. Dari mana naiknya? Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, menembus 7 lapis langit sampai Sidratul Muntaha. Maka ada 3 alam yang dilewati oleh Nabi Muhammad. Alam lahut, alam kemanusiaan. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa disebutnya alam kemanusiaan, sabab masjid ke masjid. Ada alam malakut. Alam malakut itu alam ketuhanan. Yos ada atas bari atosan. Yang kedua alam apa? Alam malakut. Alam malakut alam para malaikat. 7 lapis langit itu alam para malaikat. Maka malaikat itu akan melihat dunia ini. Ketika rumahnya dibacakan Al-Quran, maka mengeluarkan cahaya. Jadi teman-teman punya rumah, jika rumahnya dibacakan Quran, maka para malaikat di langit melihat rumah kita mengeluarkan cahaya. Tapi jika rumahnya ramai naku musik jeung dangdutan teu baca Quran, maka yang dilihat bukan cahaya, tapi gelap gulita bagaikan kuburan.
Maka ramaikan rumah kita dengan lantunan Al-Quran. Malakut, alam para malaikat sampai 7 lapis langit. Nah, malaikat Jibril ngantar Nabi Muhammad itu sampai 7 lapis langit. Ya Rasulullah, saya sampai di sini saja ngantarmu sampai ke 7 lapis langit. Kenapa tidak menyampai Sidratul Muntaha wahai Jibril? Karena itu alam jabarut, alam ketuhanan. Jadi bukan alam malaikat. Artinya Jibril pun tidak bisa menembus Sidratul Muntaha karena itu alam ketuhanan. Kok Nabi Muhammad bisa? Ingat, Nabi Muhammad diciptakan dari nur zat cahaya Allah. Artinya Nabi Muhammad ketemu dengan cahaya Allah. Cahaya Nabi Muhammad dengan cahaya Allah di Sidratul Muntaha. Kembali lagi Nabi Muhammad ke zat Allah Subhanahu. Lalu apa sih tujuannya Nabi Muhammad diberangkatkan Isra Mi'raj? Linuriyahu min ayati, untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Banyak peristiwa yang dilihat oleh Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj itu. Tapi saya kasih satu saja contoh yang dilihat oleh Nabi Muhammad saat peristiwa Isra Mi'raj. Ini sampai jam berapa? Bu, sampai jam berapa, Bu? 9:30. Oke. Halo. Satu saja Nabi Muhammad diajak oleh Jibril masuk surga. Saat masuk surga, Nabi Muhammad mencium wangi yang begitu indah, yang begitu semerbak, wangi yang tidak pernah dicium di dunia. Lalu Nabi Muhammad bertanya, "Ya Jibril, wangi apa ini?" Kata Jibril, "Ini wangi Siti Masitoh." Ada yang kenal Siti Masitoh? Siti Masitoh itu pembantuna Fir'aun yang setiap hari ngurus anaknya. Anak gadis Fir'aun diberesin rambutnya oleh Masitoh. Saat sedang beresin rambutnya, jatuh sisirnya, diambil oleh Masitoh dengan mengucapkan refleks basmalah. Ambil Bismillahirrahmanirrahim. Anaknya Fir'aun mendengar bacaan itu, lalu bertanya, "Wahai Masitoh, apa yang kau bacakan?" Itu adalah bacaan basmalah. Apa itu? Itu adalah bacaan basmalah, menandakan bahwa Tuhanku adalah Allah. Oh, jadi engkau selama ini tidak menerima bahwa Tuhanmu adalah Fir'aun. Betul, Tuhanku adalah bukan Fir'aun. Tuhanku adalah Allah, Tuhanmu dan Tuhan Fir'aun. Wilujeng Sumping. Tuhanku adalah Fir'aun. Enggak, Wilujeng. Nah, saat Siti Masitoh membaca basmalah, anaknya mendengar langsung lapor ke ayahnya. Siapa? Wahai ayahandaku, tadi aku mendengar Masitoh mengucapkan basmalah dan tidak mengakui bahwa ayahanda sebagai Tuhannya. Ternyata Masitoh punya Tuhan yang namanya Allah. Langsung marah tuh Fir'aun, membawa bala tentaranya untuk menangkap Masitoh. Wahai bala tentara, siapkan api, kobaran api. Lalu disiapkan wadah, katel. Lalu disiapkan minyak goreng. Maksudnya Siti Masitoh dan anak-anaknya mau digoreng tuh. Ketika sudah mendidih minyaknya, satu persatu dilempar. Wahai Masitoh, masih tegakah engkau? Anakmu kami satu persatu lemparkan ke api ini. Apakah masih mengakui bahwa Tuhanmu adalah Allah? Masitoh masih bertahan, Tuhanku adalah Allah. Anaknya semua sudah habis, digoreng sampai gosong, sampai renghek. Terakhir cuma bayi yang digendong. Wahai Masitoh, tinggal anakmu satu lagi dan kamu sekali yang terakhir. Apakah kamu masih mengakui bahwa Tuhanmu adalah Allah? Tidak mengakui bahwa aku adalah Fir'aun Tuhanmu? Hampir Masitoh tergoda karena tidak tega bayinya dilemparkan. Tapi bayi Allah takdirkan bisa berbicara. Apa kata bayi? Wahai ibundaku, tenanglah, ini adalah perjuangan. Ibu ada dalam kebenaran membela kalimat la ilaha illallah. Maka lemparkanlah dan Allah akan siapkan surga. Bayi bisa ngomong, akhirnya memberikan kekuatan Masitoh. Dan akhirnya Masitoh dan bayinya pun dilempar. Ketika dilempar, habis, hangus, gosong, semerbak wangi tercium oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Maka sampai di surga, wangi di surga adalah wanginya Siti Masitoh demi mempertahankan la ilaha
Siap gak teman-teman mempertahankan la ilaha illallah sampai digoreng? Halo? Sampai dibakar siap? Nah, karek dibagi sembako ge eleh teu ngaji teu sakola. Halo? Kalau teman-teman ada yang datang nih bawa uang 100 juta. Mau nggak? Butuh nggak uang 100 juta? Bawa uang 100 juta orang ini. Lalu kata dia, ini uang 100 juta buat Anda. Tidak mesti pindah agama. KTP-nya Islam, silahkan. Bahkan uang ini mau dipakai ibadah umroh, silahkan. Mau dipakai bisnis, silahkan. Mau dipakai kuliah, silahkan. Ini uang 100 juta jadi milik teman-teman. Syaratnya cuma satu. Tinggalkan sholat duhur sekarang 1 kali saja. Bukan tiap duhur, 1 kali. Ini uang milik teman-teman 100 juta. Terima gak? Ini ngerehe. Terima gak? Halo? Tinggalkan sholat 1 waktu, dikasih uang 100 juta, mau gak? Ini pertanyaan akidah ya. Halo? Terima gak? Bingung kan? Diterima kumaha, diterima lebar. Cuma sewaktu pirage cenah. Punten, mohon maaf. 1 waktu yang kita tinggalkan sholat sampai hari kiamat, sholat itu tidak akan pernah ketemu. Apakah tatkala nanti kita disiksa di neraka ditebus 100 juta? Nggak bisa. Ini pertanyaan akidah. Yang tadi Mas Sito sampai digoreng demi mempertahankan la ilaha. Ini sogokan uang 100 juta tinggalkan 1 waktu. Jika iman kita mantap, apa artinya uang 100 juta daripada meninggalkan sholat? Kenapa Nabi Muhammad dipanggil sampai Sidratul Muntaha? Karena perintah sholat. Tidak ada perintah haji, zakat, puasa Nabi Muhammad angkat ke langit, tidak. Tapi tatkala perintah sholat dipanggil khususon. Artinya saking wajibnya sholat. Bangunan bisa kokoh berdiri ini karena ada tiang. Ingat, tiang agama adalah sholat. Akan hancur semua amal ibadah kita tatkala kita meninggalkan sholat. Umroh tiap bulan, zakat tiap bulan, sedekah tiap hari, membangun masjid, asrama, baca Quran, saum Senin Kemis, menyantuni anak yatim, 0 di hadapan Allah jika meninggalkan sholat. Amal ibadah yang kita lakukan, sunnah-sunnah yang lainnya menjadi bernilai jika ada sholat. Seperti halnya teman-teman dikasih uang, nolnya 6, tapi tanpa angka ada 1. 06 tidak ada angka 1, nilainya berapa? 0. Jadi bernilai jika ada angka 1. Awwalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah as-shalah fa in saluha saluhat sa'iru amalihi wa in fasada fasadat sa'iru amalihi. Amal yang pertama dihisab nanti di yaumul qiyamah adalah urusan salat. Baik lulus salatnya semua lulus, hancur ruksak salatnya semuanya menjadi hancur. Maka perbaiki salat kita. Jika ingin kehidupan kita baik, maka perbaiki salat. Status kita buat pagi ini. Jika ingin diperbaiki kehidupan kita, maka perbaiki salat. Halo. Kenapa ilmu susah kita dapatkan? Rezeki sulit, rumah tangga tidak bahagia. Nanti lulusan SMK tidak punya pekerjaan, madesu, masa depannya suram, hatinya tidak tenang, pikiran tidak tenang, galau, gundah gulana, banyak masalah. Ingat, bisa jadi gara-gara sholatnya belum benar. Kenapa? Yuk kaji. Huruf sholat itu ada 3. Berapa? 1 sod, 2 lam, 3 ta. Sod isinya sidqul qauli, benar dalam ucapan dan perkataannya, jujur. Orang yang sholatnya sudah benar, maka setiap perkataan, setiap ucapannya jujur, benar. Jadi kalau kita suka sholat tapi masih suka ngebohong, suka uniko, tahu uniko? Usaha nipu, aya nu usaha nipu kolot aya. Allahu Akbar. Bapak-bapak, ada yang harus dibeli buku di sekolah, harganya 150.000, padahal kan 50.000, nu 100 aja mabar. Nah, itu kan ngebohong, berarti sholatnya belum benar. Kalau kita banyak ngebohong ke guru, izin, sakit, padahal mah nonton. Nah, itu ngebohong, berarti sholatnya belum benar. Yang kedua, lam, layinul qalbi, lembut hati, bersih hati. Jika hati kita keras, jika hati kita kotor, jika hati kita masih banyak penyakit,
berarti sholatnya belum benar. Yang ketiga, tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Jika kita sholatnya sudah benar, maka Allah akan menjaga diri kita dari perbuatan maksiat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari kejahatan dan kemungkaran. Jika kita masih sholat STMJ, sholat terus maksiat, eta teh sholatna can naon? Can bener. Halo. Jadi hikmah dari sholat 3 saja. Jika sholat kita sudah benar, benar dalam artian sesuai kaidah ilmu fikih, syarat dan rukunnya sesuai, meninggalkannya membatalkan, disempurnakan dengan pasunatan, maka hikmahnya akan didapat 3. 1, setiap perkataannya selalu jujur dan benar. Yang kedua, hatinya bersih, lembut, dan membuang semua penyakit-penyakit hati. Dan yang ketiga, Allah akan jaga kita dari perbuatan Dibalikan, jika kita masih sholat tapi masih ngebohong, hatinya masih keras dan juga masih suka maksiat, introspeksi dan muhasabah, berarti sholat kita masih banyak kesalahan. Maka statement terakhir, sholatlah sebelum disolatkan. Sholatlah di dalam masjid sebelum disolatkan di dalam masjid. Sholatlah di belakang imam sebelum disolatkan di depan imam. Masjid teman-teman di samping rumah, yuk makmurkan. Jangan sampai ibu-ibu sibuk ke Aljabar, hari masjid tetangga atau di usiaan. Halo, suka ke masjid gak ini teman-teman? Pemuda, buktikan pemuda terbaik adalah pemuda yang rajin ke masjid. Adan SMK Angkasa, imam siswa SMK Angkasa. Saya jadi imam, mantap. Oh, nu adan siswa SMK Angkasa, komat SMK Angkasa, imamna SMK Angkasa. Oh, bangga tuh guru-gurunya jika alumni atau siswa-siswi SMK Angkasa bisa adan, bisa jadi imam. Mantap. Alhamdulillah, hafidz Quran. Jadi polisi hafidz Quran, jadi tentara hafidz Quran. Wah, mantap. Tuh, bahkan sekarang para penghafal Quran itu dimuliakan, betul Pak? Para penghafal Quran itu di TNI dipermudah, di polisi juga sama. Kebetulan saya di kota ini mendirikan forum hafadzil Quran yang membawahi para penghafal Quran. Banyak dari kepolisian yang meminta santri-santri yang hafidz Quran. Itu sangat mudah, membawa sertifikat 5 juz, 10 juz dapat beasiswa. Jadi kalau SMK Angkasa ini punya cita-cita, tambahin program di sini Bu, ada penghafal Al-Quran. Itu akan menjadi keberkahan bagi lingkungan, bagi sekolah. Kalau ada para penghafal Al-Quran. Karena menghafal Al-Quran itu kewajiban kita sebagai umat Islam. Ada 5 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang pertama, yang pertama mengimani. Ada 6. yang pertama apa? Mengimani. Yang kedua, membaca. Yang ketiga, memahami. Yang keempat, mengamalkan. Yang kelima, mendakwahkan. Yang keenam, menghafal. Ulangi. 1, mengimani. 2, membaca. 3, memahami. 4, mengamalkan. 5, mendakwahkan. 6, menghafal. Jadi menghafal Quran itu bagian daripada kewajiban tahfidzul Quran. Kenapa? Dalam sholat saja harus baca Quran. Betul tidak? Berarti harus dihafal. Cenah ada cukup sholat makuliah jengkulhu. Nah itu karena nu apal ada eta gitu. Tiap sholat hayo maca naon? Kuliah bari teu kapang hitung-tungna. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la an 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la an 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la an 'abidum ma 'abadtum wa la antum. Ganti surahna wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu kamana eta sasam. Ciri eta teh apal. Ganti surahna inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai SMK Angkasa jadi imam pabaliut. Halo.
Oh cukup sudah setengah 10 karena saya harus ngisi lagi di Cinehel jam 10 kurang untuk guru-guru TKA TPA sekecamatan Cipedes. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Intinya terakhir, jangan lupa sholat sebelum di sholat. Itu paling penting ya. Karena memang hidup di dunia ini tatkala kita meninggal dunia, ingat yang pertama dihisab adalah urusan sholat. Semua akan kita tinggalkan kecuali amal ibadah kita. Semoga teman-teman menjadi orang-orang sukses di masa yang akan datang. Mudah-mudahan SMK Angkasa makin berkah, makin maju, makin sukses. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita akhiri dengan doa bersama. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' رزقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Sayangi orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Sayangi guru-guru kami ya Allah. Berkahi sisa umurnya, berkahi ilmunya, berkahi rizkinya ya Allah. Mudahkanlah segala urusan kami, cukupi semua kebutuhan kami ya Allah. Sukseskanlah masa depan kami ya Allah. Sukseskanlah SMK Angkasa, melahirkan generasi agama dan bangsa yang sukses dunia akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga doa kita dijabah, dikabul Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Terakhir, mohon doanya, insyaallah saya tayang di TV One dalam acara Damai Indonesiaku hari Minggu jam 1. Itu pun kalau diundang. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.